Pria hanyut di Sungai Cikapundung ditemukan meninggal. Tiba di Belanda, kapal terdampak hantavirus jalani disinfeksi. Presiden Prabowo terima surat siswa SD tentang MBG. Indonesia dorong pengembangan produk hasil hutan bernilai tambah. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi dari dalam negeri dan juga mancanegara. Bersama saya Dewi Mandi, kinilah menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, informasi utama kita dari jasad seorang yang diduga mengalami gangguan jiwa atau ODGJ berhasil ditemukan usai tenggelam di aliran Sungai Tamelang, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 17 Mei 2026. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad pria yang diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang tenggelam di sekitaran Jembatan Bendung Tarum Timur, Kampung Sumur Bandung, Desa Tamelang, Cikampek, Kabupaten Karawang pada Minggu 17 Mei 2026. Korban yang hingga kini belum diketahui identitasnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Jasad korban mengambang di wilayah Dawan Timur RT 0108, Kecamatan Cikampek. Peristiwa bermula saat korban diduga bermain ayunan di pinggir jembatan BTT sebelum akhirnya terjatuh ke aliran sungai dan tenggelam pada Kamis lalu, 14 Mei 2026. Setelah dilakukan pencarian intensif oleh tim gabungan, korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, berjarak sekitar 5 km dari titik awal korban terjatuh. Usai dievakuasi dari aliran sungai, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk proses identifikasi lebih lanjut oleh tim Inafis Polres Karawang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, operasi pencarian Johan 56 tahun pria yang dilaporkan hilang terseret arus Sungai Cikapundung, Kota Bandung berakhir pada hari ketiga. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad korban di area jembatan BBS, Kabupaten Bandung Barat, dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang pria bernama Johan 56 tahun yang hanyut di Sungai Cikapundung, Kota Bandung, Jawa Barat dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan di kawasan jembatan BBS, Kabupaten Bandung Barat setelah dilakukan pencarian selama 3 hari. Sebelumnya, Johan dilaporkan hanyut saat membersihkan peralatan bangunan di aliran Sungai Cikapundung pada Kamis sore 14 Mei 2026. Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian dengan penyisiran di bantaran sungai dan menggunakan perahu karet, hingga akhirnya korban ditemukan pada hari ketiga pencarian. Jenazah kemudian diidentifikasi oleh tim Inafis Polres Cimahi sebelum dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang remaja bernama Aldo Aditya yang baru berusia 15 tahun hanyut di Sungai Saibelawan, Desa Pulau Agas, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Setelah pencarian 3 hari, korban kemudian ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah melakukan pencarian intensif selama 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan seorang remaja yang hanyut di aliran Sungai Saibelawan, Desa Pulau Agas, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban diketahui bernama Aldo Aditya, 15 tahun, ditemukan sejauh 2,5 km dari lokasi awal kejadian. Tepatnya di sekitar jembatan Titi Besi Sungai Saibelawan pada Minggu, 17 Mei 2026, sekitar pukul 00.35 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Peristiwa itu bermula pada Jumat 15 Mei 2026.
saat korban bersama 4 rekannya berenang menyeberangi sungai. Diduga korban kehabisan tenaga hingga akhirnya hanyut terseret arus sungai Sai Belawan. Dalam operasi tersebut, tim SAR melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai menggunakan perahu LCR, perlengkapan water rescue, serta alat pendeteksi Aqua A. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang pekerja bangunan tewas usai tersengat listrik saat memasang atap kanopi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Diduga keduanya menyentuh aliran listrik dari kabel yang terkelupas. Warga Jalan Anwar Sastro, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, Sabtu 16 Mei 2026 siang, geger usai mengetahui 2 orang pekerja bangunan tewas saat memasang kanopi di salah satu rumah warga. Keduanya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa setelah jatuh dari pijakan. Diduga keduanya terjatuh dan tewas tersengat listrik usai menyentuh kabel yang terkelupas. Kejadian ini pertama kali diketahui pemilik rumah yang kemudian melaporkan kejadian kepada ketua RT setempat. Isak tangis keluarga tak terbendung saat melihat jasad kedua korban bernama Nofrizal dan Yudi Irawan dimasukkan ke kantong jenazah. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Ada laporan masyarakat bahwa ada sebuah kecelakaan kerja. Untuk dugaan sementara tadi terjadi korsleting listrik. Ada berapa korban? Untuk korbannya terdiri dari 2 orang, sudah kami evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Kita ini ada warganya sudah datang semua, Pak? Untuk keluarganya 1 orang sudah datang, untuk yang satunya nanti menyusul ke Rumah Sakit Bayangkara. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan identifikasi lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan kerja ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas rescue pemadam kebakaran Johar Baru, Jakarta Pusat mengevakuasi sapi ngamuk yang tercebur di dalam saluran air di Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat. Meski mengalami kesulitan karena lokasi saluran yang sempit, petugas akhirnya bisa mengangkat sapi seberat 630 kg menggunakan tali dengan sistem katrol. Setelah terperangkap selama lebih dari 2 jam, seekor sapi kurban seberat 630 kg yang tercebur di saluran air Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat, berhasil dievakuasi petugas rescue pemadam kebakaran. Lokasi saluran air yang sempit sempat membuat petugas damkar kesulitan dalam mengangkat sapi yang terjebak tersebut. Setelah berlangsung selama 1 jam, akhirnya petugas dapat mengangkat sapi dengan menggunakan tali sistem katrol. Awalnya ada warga datang ke kantor sektor Johar Baru untuk meminta evakuasi sapi yang terjebur di selokan. Kemudian kita langsung meluncur ke TKP, kita size up dan kita lihat kondisi dari sapi itu sudah keadaan lemas dan mengalami patah kaki sebelah depan. Dan selanjutnya kita angkat kita evakuasi sapinya dengan menggunakan tripod. Dengan sistem kulai kita angkat ke atas dan kita berhasil, dan selanjutnya dibawa ke tempat yang lebih aman menggunakan losbak. Dan Kalau untuk kesulitannya ada, Pak? kalau untuk kesulitannya selokan air itu memang sempit ya. Kalau proses evakuasi kurang lebih 1 jam ya, karena memang banyak kendala ya. Ada berapa personil, Pak, yang dilibatkan, Pak? Personil ada 5 orang. Meski berhasil dievakuasi, selanjutnya sapi dibawa untuk dilakukan pertolongan lantaran mengalami patah pada bagian kaki depan. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 6 lapak pedagang ludes terbakar di Pasar Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 17 Mei 2026 malam. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran hebat melanda 6 lapak pedagang di kawasan Pasar Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Minggu 17 Mei 2026 malam. Api dengan cepat membesar membuat para pedagang panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Bangunan lapak yang didominasi material kayu dan mudah terbakar membuat api cepat merambat ke lapak lainnya.
Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitar pasar. Padatnya lapak pedagang membuat petugas damkar sempat mengalami kendala saat masuk ke lokasi. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan menerjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Kami mendapat laporan dari petugas atau pegawai PTD sekitar jam 19.43 bahwa telah terjadi kebakaran di SGC lantai 2. Itu yang terbakar di pasar lama atau gimana bang? Apa yang terbakar? Pasar lama. Yang terbakar apa? Jadi ada beberapa kios yang terbakar. Penyebab kebakarannya juga kita masih belum ketahui karena kita belum bisa menemukan siapa yang bisa memberi keterangan. Jadi Pengerahan unit 3 unit, 1 unit dari Pos Pilar, 2 unit dari Mako Cibitung. berarti penyebab juga belum tahu kan? Belum diketahui. Kalau jumlah lapaknya ada berapa? Lapak itu ada terbagi-bagi, ada 6 kalau tidak salah ya. Ada 6. Kerugian belum bisa kita pastikan. Bang, kondisi saat ini gimana bang? Gimana? Kondisi saat ini? Kondisi saat ini sudah aman. Sudah aman. Jadi Nggak ada kesulitan bang? ada kesulitan karena ini ada akses masuknya ini sempit. Di sini ada pedagang-pedagang kaki lima. Jadi kita harus bongkar dulu. Barangkali dihimbau untuk pegawai unit pasar agar akses jalan gang-gang ini kalau bisa diamankan gitu. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Cikarang Utara, Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi komplotan pencuri ban serep truk yang tengah terparkir di kawasan pertokoan Jalan dan Mogot Baru Kalideres, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah lebih dari 2 orang membawa ban serep curiannya menggunakan minibus yang dikendarinya. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan 2 orang komplotan pencuri tengah beraksi di kawasan pertokoan Jalan dan Mogot Baru Kalideres, Jakarta Barat. Kedua pelaku terlihat nekat beraksi, meski situasi di lokasi ramai lalu lalang kendaraan dan warga sekitar. Seorang pelaku menggunakan perkakas untuk mengambil ban serep yang berada di kolong truk parkir. Rekan pelaku mengamati situasi sekitar lokasi, dan 2 orang pelaku lainnya menunggu di dalam mobil. Usai mendapatkan ban serep, para pelaku kemudian melarikan diri dari lokasi. Menurut petugas keamanan setempat, aksi pencurian ini baru kali pertama terjadi di lokasi. Kayak pansa putih atau nopal lah. Siapanya Pak? Pencurinya itu. Pelakunya? Pelakunya. Berapa orang Pak pelaku? Yang turun 2 orang, yang satu mantau, satu yang gerak. Yang diambil apa sih Pak? Ban serep. Ban serep. Sering tapi di sini kejadian seperti itu? Yang saya baru dengar sih baru kali ini. Baru kali ini. Terus ban serepnya itu dimasukin kemana? Dibawa ke mobil. Oh, di mobil sih. Oh gitu. Mobil. Kasus pencurian ban serep truk kini tengah diselidiki pihak kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi komplotan bajilo atau bajing loncat kembali terjadi di Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah paket dicuri usai mobil box ekspedisi dibobol bajing loncat pada Minggu 17 Mei 2026 malam. Inilah rekaman video amatir yang direkam salah satu supir mobil box ekspedisi yang terjebak macet di Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu 17 Mei 2026 malam. 2 pelaku bajilo atau bajing loncat membawa lari sejumlah paket yang berada di dalam mobil usai dibobol. Para pelaku mengambil sejumlah barang dan melemparkannya ke sisi sebelah kanan jembatan dan pelaku pun ikut kabur melalui jalan setapak di sekitar lokasi. Saat kejadian, truk dari arah Marunda menuju Kebon Baru. Kapolsek Cilincing, AKP Bobi Subarsi, mengimbau agar pengemudi mobil mengunci pintu mobil boxnya. Itu memang diberikan
Sampai sekarang ini kasus tersebut masih kita dalami dan kami berharap bagi pemilik kendaraan yang punya barang tersebut, jika merasa silakan datang ke Polsek untuk membuat laporan. Jadi sampai saat ini belum ada laporan atau gimana Pak? Sampai saat sekarang ini kita masih mencari dan masih menunggu sebab korbannya. Dan untuk pelaku masih kita selidiki. Tapi anggota sudah datangi lokasi dan cek gitu deh? Anggota opsional, khususnya Polsek Cilincing sudah cek ke lokasi dan sedang mencari identitas pelaku. Ada berapa orang pelaku? Kalau berdasarkan video itu ada sekitar 2 orang ya, tapi nanti kita dalami. Hingga saat ini polisi terus memburu pelaku bajilo. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat dan China sepakat jaga Selat Hormuz. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo TV. Pemirsa, kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke China pada 19 Mei mendatang untuk bertemu Presiden China Xi Jinping dinilai memiliki makna strategis di tengah memanasnya persaingan geopolitik global. Pertemuan antara Vladimir Putin dan Xi Jinping menjadi sorotan internasional karena digelar tak lama setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing pada 14 hingga 15 Mei lalu. Kunjungan Putin yang dijadwalkan selama 2 hari itu diyakini bukan sekedar kunjungan seremonial, melainkan akan membahas berbagai isu strategis, termasuk geopolitik, geoekonomi global, serta posisi Rusia dan China dalam menghadapi Amerika Serikat. Pertemuan ini juga bertepatan dengan peringatan 25 tahun perjanjian bertetangga baik dan kerjasama persahabatan antara Rusia dan China, yang selama ini menjadi dasar hubungan strategis kedua negara. Sejumlah analis menilai relasi Moskow dan Beijing kian menunjukkan penguatan poros kekuatan baru yang mampu mempengaruhi arah sistem internasional di tengah meningkatnya persaingan dengan Barat. Pertemuan kedua pemimpin juga diperkirakan akan menyinggung konflik di Timur Tengah, termasuk hubungan kedua negara dengan Iran, yang saat ini tengah terlibat ketegangan dengan Amerika Serikat. Pengamat menilai momen ini dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat kerjasama politik, ekonomi, dan keamanan antara Rusia dan China di tengah dinamika dunia yang semakin tidak menentu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un meninjau sejumlah pabrik amunisi untuk memantau produksi senjata dan amunisi sebagai bagian dari upaya modernisasi kekuatan militer Pyongyang. Media resmi Korea Utara KCNA melaporkan, Kim Jong-un melakukan inspeksi ke beberapa pabrik industri persenjataan pada Senin lalu untuk meninjau pelaksanaan target produksi amunisi paruh pertama tahun 2026. Dalam kunjungan tersebut, Kim dikabarkan menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas artileri, termasuk mortir dan howitzer, serta modernisasi sistem produksi senjata. Pemimpin Korea Utara itu juga disebut mendorong peningkatan efisiensi produksi kontrol kualitas dan pengembangan fasilitas industri persenjataan yang lebih modern. Langkah ini dinilai menjadi bagian dari strategi Pyongyang untuk memperkuat kekuatan militer di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan semenanjung Korea. Sejumlah analis menilai, Korea Utara terus berupaya meningkatkan kapabilitas persenjataan konvensional dan strategisnya di tengah sanksi internasional dan persaingan militer di kawasan Asia Timur. Korea Utara terus menunjukkan komitmen untuk memperkuat industri pertahanannya di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional terhadap program persenjataan Pyongyang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, konferensi tingkat tinggi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Beijing disinyalir melahirkan sejumlah komitmen yang dinilai mempersempit ruang gerak Iran. Menurut Trump, 3 poin utama yang menjadi sorotan dari hasil konferensi tingkat tinggi antara dirinya dan Xi Jinping pada tanggal 14 sampai dengan 15 Mei 2026 lalu yaitu komitmen Cina untuk tidak mengirim senjata ke Iran,
Kemudian, kesepakatan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, serta penegasan bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka demi menjaga stabilitas pasokan energi dunia. Cina juga dikatakan minat untuk meningkatkan pembelian minyak dari Amerika Serikat. Langkah ini dinilai sebagai sinyal bahwa Beijing mulai mengurangi ketergantungannya terhadap pasokan minyak Iran. Meski tidak secara terbuka mendukung langkah militer, sikap diplomatik Cina dinilai memberikan ruang bagi Amerika Serikat dan Israel untuk meningkatkan tekanan terhadap Teheran, tanpa risiko konfrontasi langsung dengan Beijing. Sementara itu, di tengah meningkatnya ketegangan, Iran dikabarkan mengerahkan 10.000 drone FPV ke unit Angkatan Darat Artes untuk mengantisipasi potensi invasi darat. Teheran juga menerapkan aturan transit baru di Selat Hormuz dengan mewajibkan biaya lintas bagi kapal asing dan menegaskan klaim kedaulatan penuh atas jalur pelayaran strategis tersebut. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memperingatkan Trump bahwa perang berkepanjangan dapat memicu dampak ekonomi global, termasuk resesi, kenaikan suku bunga, dan lonjakan harga energi di Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam wilayah Lebanon Selatan. Kali ini wilayah Arzi di distrik Saida diguncang ledakan besar tak lama setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga setempat. Rekaman video memperlihatkan asap tebal membumbung tinggi dari wilayah Arzi di Lebanon Selatan setelah serangan udara Israel menghantam kawasan tersebut pada hari Minggu waktu setempat. Media nasional Lebanon melaporkan pesawat tempur Israel menargetkan rumah wali kota Arzi, Ahmad Mitrek. Meski demikian, laporan awal menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan ini terjadi tak lama setelah militer Israel mengeluarkan peringatan mendesak kepada warga di Arzi, Marouania, Bablia, dan Al-Baisaria untuk segera meninggalkan wilayah mereka. Pihak militer Israel menyatakan, operasi dilakukan menyusul dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh kelompok Hizbollah. Ketegangan lintas batas ini terjadi di tengah situasi diplomatik yang sensitif. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pada 15 April, yang kemudian diperpanjang hingga 45 hari untuk membuka jalan negosiasi keamanan dan politik. Meski gencatan senjata masih berlaku secara resmi, militer Israel tetap memberlakukan pembatasan di sejumlah wilayah Lebanon Selatan melalui garis yang disebut sebagai Yellow Line. Israel juga melarang warga di sekitar 80 desa dan kota di Lebanon Selatan untuk kembali ke rumah mereka dengan alasan operasi militer masih berlangsung untuk menekan aktivitas yang disebut sebagai teroris. Pejabat Israel bahkan menyatakan rencana pembentukan zona keamanan permanen di wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani yang mencakup sekitar 10% dari total wilayah Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pelabuhan Rotterdam di Belanda menerapkan langkah medis dan logistik khusus jelang kedatangan kapal pesiar MV Hondius yang terdampak wabah hantavirus. Setibanya di Belanda, kapal jalani disinfeksi, sementara awak kapal siap jalani karantina. Rekaman video pada Minggu waktu setempat menunjukkan aktivitas di kawasan pelabuhan dan persiapan penanganan kapal yang merapat pada Senin pagi. Otoritas setempat menyatakan berbagai langkah pencegahan dilakukan sesuai protokol kesehatan, termasuk proses disinfeksi kapal setibanya di Rotterdam, Belanda, serta fasilitas karantina untuk 25 awak kapal dan 2 tenaga medis yang masih berada di atas kapal. 4 diantaranya merupakan warga Belanda yang akan menjalani karantina mandiri di rumah. Sementara sisanya adalah awak asing dari Filipina, Ukraina, Rusia, dan Polandia. Sebanyak 23 kabin karantina sementara disiapkan untuk menampung awak kapal asing, disertai pemeriksaan kesehatan tambahan di area operasional pelabuhan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan total 10 kasus hantavirus, termasuk 3 kematian, 8 kasus telah dikonfirmasi sebagai infeksi virus Andes, sementara 2 lainnya masih berstatus dugaan. Wabah tersebut berawal dari penumpang kapal ekspedisi MV Hondius yang berangkat dari Ushuaia, Argentina pada 1 April lalu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke wilayah Rusia. Hampir 600 drone jarak jauh diluncurkan ke sejumlah target strategis, termasuk fasilitas industri pertahanan dan minyak. Kiev ini juga menegaskan akan terus bertempur dan juga menekan pertahanan Rusia.
Komandan pasukan tak berawak Ukraina, Robert Brovdi yang dikenal dengan nama Madyar, mengatakan serangan ke Rusia akan terus ditingkatkan. Menurutnya, Ukraina kini memiliki sumber daya yang lebih besar dan strategi baru untuk menembus pertahanan udara Rusia. Ukraina disebut secara sistematis menargetkan sistem pertahanan udara Rusia sejak Desember 2025. Langkah ini dinilai mulai membuka celah bagi drone Ukraina untuk menjangkau target yang lebih dalam di wilayah Rusia. Dalam serangan terbaru, Kiev mengklaim berhasil menimbulkan kerugian besar pada industri pertahanan dan fasilitas energi Rusia. Otoritas Moskowa juga melaporkan adanya korban jiwa akibat serangan tersebut. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menegaskan serangan balasan dilakukan setelah Rusia sebelumnya membombardir Kiev dan menyebabkan puluhan warga sipil tewas. Situasi ini membuat Rusia meningkatkan kewaspadaan. Moskowa bahkan mengurangi skala parade Hari Kemenangan 9 Mei yang untuk pertama kalinya dalam hampir 2 dekade tidak menampilkan alutsista militer. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan 5,2 magnitudo mengguncang kota Liuzhou di wilayah Guangxi, China. Akibat gempa tersebut 2 orang tewas dan sejumlah warga lainnya terluka serta 13 bangunan roboh. Gempa berkekuatan 5,2 magnitudo mengguncang kota Liuzhou di wilayah Guangxi, China pada Senin 18 Mei 2026 dini hari waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan puluhan petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat diterjunkan ke lokasi terdampak untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban. Alat berat juga diturunkan untuk membersihkan puing-puing bangunan yang roboh akibat guncangan gempa. 13 bangunan dilaporkan roboh dalam bencana tersebut. 2 orang dilaporkan meninggal dunia, 4 orang mengalami luka-luka, dan 3 orang lain yang masih dinyatakan hilang. Sementara itu sekitar 7.000 warga telah dievakuasi demi keamanan. Untuk menangani situasi darurat, otoritas setempat mengerahkan 51 kendaraan pemadam dan penyelamat, serta total 315 personil ke lokasi gempa. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan terhadap korban yang masih hilang masih terus berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto serahkan jet tempur Rafale dan Falcon ke TNI. Informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam Simpo TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista hingga misil ke TNI. Ia juga menyampaikan penyerahan ini merupakan tonggak penambahan kekuatan nasional Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista hingga misil ke TNI. Sebanyak 6 unit pesawat tempur multi-role combat aircraft Rafale, 6 unit pesawat Falcon 8X dan 2 pesawat Airbus A400M MRTT, hingga persenjataan modern berupa Smart Weapon Hammer dan rudal Meteor diserahkan Prabowo kepada Panglima TNI. Prabowo bicara perlunya peningkatan kekuatan pertahanan nasional Republik Indonesia. Menurutnya, peningkatan kekuatan militer ini sebagai bentuk penangkal atau deterrent agar Indonesia mampu melindungi wilayahnya sendiri dari berbagai potensi ancaman. Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan
kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya, ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Prabowo menilai pertahanan menjadi syarat utama terciptanya stabilitas nasional. Oleh karena itu, pemerintah akan terus membangun dan memperkuat kemampuan pertahanan di masa mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima surat dari siswa kelas 5 sekolah dasar berisi ucapan terima kasih atas program makan bergizi gratis. Surat tersebut menjadi ungkapan sederhana atas manfaat program tersebut di sekolah. Sebuah surat tulus dari siswa sekolah dasar menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Jawa Timur. Surat tersebut berisi ucapan terima kasih atas program makan bergizi gratis yang ia rasakan di sekolahnya. Surat itu ditulis oleh Al-Khalifi Muhammad Marfen, siswa kelas 5 MI Darussalam Sidoarjo, dengan bahasa sederhana dan penuh rasa syukur. Marfen menyampaikan kebahagiaannya karena bisa menikmati makanan bergizi setiap hari di sekolahnya. Dalam suratnya, Marfen juga berharap dapat bertemu langsung dengan Presiden pada peringatan 17 Agustus di Istana Negara, serta menutup pesannya dengan doa agar Presiden selalu sehat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam agenda kepresidenan, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi Polri dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Salah satunya adalah pemanfaatan tongkol jagung menjadi briket arang yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional, termasuk pemanfaatan limbah tongkol jagung menjadi briket arang. Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan panen raya jagung serentak dan groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menilai inovasi tersebut membuktikan limbah pertanian dapat diolah menjadi sumber energi baru yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama di tengah krisis energi global. Presiden juga menyoroti pengembangan pupuk dari batu bara berkalori rendah yang dinilai dapat memperkuat kemandirian sektor pertanian Indonesia. Saya lega. Kenapa? Karena dunia krisis energi. Negara-negara panik. Tapi sekarang saya dikasih tahu, Pak, tenang. Kita bisa bikin briket arang dari tongkol jagung. Waduh, luar biasa. Tadinya tongkol itu dibuang ya. Sekarang bisa jadi sumber energi. Luar biasa ini. Terima kasih Kapolri. Terima kasih Polisi RI. Kalian sering dicaci maki. Sedikit-sedikit Polri begini, Polri begitu. Benar nggak? Tapi kalian sekarang buktikan. Karena kalian dekat sama rakyat. Kalian dekat sama kampus. Kalian dekat sama insinyur sarjana-sarjana itu. Makanya kalian tahu, ini luar biasa. Tadi juga pupuk dari batu bara. Ini juga luar biasa. Ini mukjizat juga menurut saya. Batu bara kalori rendah, kita bisa bikin pupuk. Begitu kita lepas dari ketergantungan pupuk dari luar negeri, kita menjadi sangat-sangat kuat, saudara. Pemerintah disebut akan memperluas distribusi hasil inovasi tersebut melalui jaringan Koperasi Merah Putih agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengapresiasi pelaksanaan ajang tinju antar pelajar Arena Selatan tahun 2026
Menurutnya kegiatan ini menjadi wadah positif bagi pelajar untuk berkembang melalui olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap ajang tinju antar pelajar Arena Selatan tahun 2026. Menurut Wamenpora, ajang tersebut membawa pesan penting di tengah tantangan yang dihadapi remaja dan pelajar saat ini, terutama terkait konflik yang kerap berujung pada kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Taufik menilai masa muda merupakan masa yang penuh energi, semangat, dan potensi besar. Ia pun mengapresiasi para peserta yang memilih menyalurkan energi mereka ke arah positif melalui olahraga dan kegiatan yang membangun masa depan. Wamenpora juga mengingatkan seluruh peserta maupun supporter untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas. Kita berteman meskipun berbeda-beda sekolah, tapi pertarungan hanya di lapangan. Mudah-mudahan ini menjadi wadah yang lebih baik lagi untuk ada masa depan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo menilai ajang tinju Arena Selatan mampu memberikan pendidikan karakter bagi para pelajar. Menurutnya, melalui tinju, para pelajar dapat belajar menghargai lawan, mengelola emosi, serta menyelesaikan perbedaan dengan cara yang terhormat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai gejolak yang terjadi pada pasar keuangan belakangan waktu ini merupakan sentimen jangka pendek dan fondasi ekonomi nasional yang kuat akan memulihkan pasar keuangan ke depannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons santai terkait IHSG yang dibuka ke level 6.400 pada perdagangan Senin 18 Mei pagi. Purbaya menilai gejolak yang terjadi pada pasar keuangan belakangan ini merupakan sentimen jangka pendek. Sentimen yang muncul didominasi dari luar negeri. Menurutnya, fondasi ekonomi yang kuat akan memulihkan pasar keuangan ke depan. IHSG memulai perdagangan hari ini turun 94,34 poin atau 1,40% ke posisi 6.447,97. Namun 2 menit setelah pasar dibuka, IHSG ambruk makin dalam hingga 2,59% dan semakin parah 60 menit setelahnya dengan IHSG anjlok 4,3% ke level 6.428. Sementara itu rupiah bahkan sempat menembus level 17.660 rupiah per US dollar seperti dilansir dari Refinitiv pada perdagangan hari ini. Posisi tersebut mencerminkan pelemahan sekitar 1,15%. Purbaya kini fokus menjaga perekonomian agar tetap tumbuh. Di samping itu, Purbaya juga melakukan stabilisasi di pasar obligasi. Perbaiki kan, jadi fondasi ekonominya kan bagus. Itu masalah sentimen jangka pendek. Jadi saya akan fokus jaga fondasi ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Nanti kita juga akan masuk ke bond market mulai hari ini. Imbal udah masuk, tapi hanya sedikit. Mulai hari ini akan kita masuk dengan lebih signifikan lagi, sehingga pasar obligasinya terkendali, sehingga asing yang pegang obligasi nggak keluar karena takut misalnya ada capital loss gara-gara harga obligasi turun. Itu kita akan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit. Kira-kira penyebabnya apa Pak sampai IHSG? Sentimennya oh ini kan banyak sentimen. Kalau rupiah melemah seolah kita akan bergerak seperti 998 lagi. Beda 998 itu kebijakannya salah dan instability sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita resesi. Kita kan sekarang belum resesi karena masih tumbuh kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Investor pasar saham kalau saya bilang jangan takut serap ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya sehari dua hari udah balik. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf memimpin langsung kegiatan ikrar anti korupsi di hadapan internal Kementerian Sosial pada Senin pagi. Dirinya menekankan setiap langkah pengadaan dalam jajarannya bersifat tertib administrasi hingga tepat waktu. Gelaran apel ikrar anti korupsi jajaran Kementerian Sosial menjadi momentum tanggap untuk menghadapi potensi korupsi di berbagai bidang dalam kementerian ini. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menjelaskan, langkah ini ditujukan untuk menghadirkan efisiensi dalam berbagai program Kemensos terkini, serta bergerak secara transparan. Gus Ipul menerangkan, integritas menjadi hal penting dan dijaga. Pasalnya,
Anggaran yang dikelola Kemensos adalah hak bagi masyarakat kecil. Lebih lanjut secara detail teknis, Gus Ipul memastikan pengawasan Kepala Satuan Kerja atau Satker diwajibkan hadir untuk memantau dan mengontrol jalannya program di seluruh negeri. Ya, ini adalah penegasan dan memperkuat tekad kita ya untuk kerja lebih disiplin, kerja taat pada seluruh ketentuan, memegang teguh integritas, profesional, dan melayani rakyat dengan sungguh-sungguh, melayani rakyat sebagaimana yang telah ditugaskan kepada Kementerian Sosial. Saya yang mengajak jajaran Kementerian Sosial untuk terus memperbaiki diri ya, lewat upaya menghadirkan Kemensos yang hemat, ya, efisien, efektif dalam melaksanakan program, layanan yang profesional, layanan yang inklusif, layanan yang cepat, layanan yang mampu memberikan dampak nyata di tengah-tengah masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dan yang terakhir, tentu tanpa korupsi. Ini penting. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kunjungan dan rem ke lokasi TMMD reguler ke-128 Kodim 0702 Purbalingga tidak hanya meninjau progres pembangunan, tetapi juga melihat langsung manfaat yang nantinya akan dirasakan masyarakat di Desa Karangean, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. TMMD 128 Purbalingga diharapkan sejumlah infrastruktur jalan-jalan dan jembatan desa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Karangean, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga untuk jalur pertanian agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, TMMD 128 Purbalingga diharapkan dapat memudahkan akses bagi anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Diharapkan dari hasil pelaksanaan TMMD ini bahwa di mana di situ ada infrastruktur yang kita bangun seperti jalan, jembatan, ini nantinya akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya untuk jalur pertanian, jalur untuk anak-anak ke sekolah, sehingga ini tidak menjadi suatu hambatan lagi karena memang sebelumnya ini kurang layak. Harapannya nanti masyarakat bisa memanfaatkan ini dengan baik dan bisa memelihara sehingga penggunaannya bisa dalam jangka waktu yang lama. Melalui pembangunan dalam TMMD reguler ke-128 Kodim 0702 Purbalingga, diharapkan akses masyarakat menjadi lebih mudah dan mendukung berbagai aktivitas warga desa. Selain memperlancar mobilitas, hasil pembangunan tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kunjungan tim Wasef TMMD Mabes TNI Angkatan Darat ke lokasi TMMD reguler ke-128 Kodim 0702 Purbalingga tidak hanya meninjau progres pembangunan fisik, namun juga melihat langsung keterlibatan masyarakat dalam kegiatan TMMD di Desa Karangean, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Kebersamaan antara TNI dan juga warga dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di wilayah desa. Semangat gotong royong warga bersama Satgas TNI Manunggal membangun desa reguler ke-128 Kodim 0702 Purbalingga menjadi kunci sukses percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Karangean, Kecamatan Kertanegara. Sinergi ini membuktikan kemanunggalan TNI rakyat dalam mengubah wajah desa. Aksi gotong royong yang menjadi kekuatan utama TMMD 128 Purbalingga meliputi bergotong royong mengebut pengaspalan dan pelebaran jalan desa untuk mempermudah akses pertanian dan mobilitas warga, mengubah jalur yang sebelumnya berlumpur menjadi mulus. Pembangunan rumah tidak layak huni serta fasilitas mandi, cuci, kakus atau di sekitar Masjid Al-Falah dikerjakan bersama-sama demi kenyamanan warga. Sebenarnya rohnya TMMD adalah kebersamaan TNI bersama rakyat untuk membangun desa, kan itu ya. Di sini nilai jualnya adalah kegotong royongan, semangat kebersamaan, membangun desa untuk kebaikan desa itu sendiri. Artinya, harapan ke depan juga semangat itu selalu ditumbuh kembangkan melalui hal-hal yang di luar TMMD, termasuk juga hasil TMMD juga bisa dirawat, dijaga, dan tentunya juga bisa digunakan oleh masyarakat banyak
Kegiatan kolaboratif ini tidak hanya merampungkan target fisik dan non-fisik, seperti penyuluhan kesehatan dan pertanian, tetapi juga menghidupkan kembali tradisi tolong-menolong masyarakat pedesaan. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan Garuda di Desa Naning, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah resmi rampung dibangun. Kehadiran jembatan menjadi harapan baru bagi warga untuk mempermudah akses transportasi, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Semangat kebersamaan antara TNI dan warga kembali terlihat dalam pembangunan jembatan Garuda di Desa Naning, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Setelah bekerja tanpa henti, jembatan beton yang dibangun di atas Sungai Handil ini akhirnya rampung 100% dan siap diresmikan. Jembatan sepanjang 10 meter dan lebar 4 meter ini merupakan program inisiasi Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas di wilayah pedesaan. Jembatan juga diberikan warna merah putih sebagai simbol persatuan dan semangat kebangsaan. Dalam proses pembangunan, 9 personel Kodim 1011 Kuala Kapuas bersama aparat desa dan warga turun langsung ke lapangan setiap hari, mulai dari mengangkut material, mengecor, memasang batu belah, hingga tahap akhir pengecatan jembatan. Kepala Desa Naning turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat yang telah membantu pembangunan jembatan demi mempermudah akses dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran jembatan Garuda kini memberikan rasa aman sekaligus membuka harapan baru bagi masyarakat Desa Naning. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo yang telah membangun jembatan di wilayah Desa Naning, yang telah membantu masyarakat untuk kesejahteraan dalam pembangunan ini. Saya ucapkan terima kasih. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Bank Indonesia mencatat remitansi atau layanan transfer lintas negara yang aman pekerja migran Indonesia sepanjang tahun 2025 telah mencapai 288 triliun rupiah. Angka tersebut menjadi bukti nyata besarnya kontribusi migran bagi perekonomian nasional. Dari tangan-tangan pekerja migran Indonesia, roda ekonomi bangsa hingga kini masih dapat terus berputar. Dan perekonomian di desa-desa pun ikut bergerak. Dampak positif tersebut semakin nyata ketika remitansi dikelola secara produktif dan berkelanjutan, serta melahirkan keberhasilan ekonomi di berbagai daerah. Menteri P2MI menyampaikan remitansi pekerja migran tidak hanya bisa menghidupkan keluarga, tetapi juga mampu mengembangkan usaha, juga membuka harapan bagi warga yang tinggal khususnya di desa. Oleh karenanya, Mukhtar menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan perlindungan bagi seluruh pekerja migran Indonesia. Berdasarkan data statistik ekonomi dan keuangan Indonesia, Bank Indonesia, remitansi yang dihasilkan pekerja migran Indonesia tahun 2025 mencapai angka 288 triliun. Dan dari tangan-tangan mereka roda ekonomi berputar, desa-desa bergerak, dan bangsa ini memperoleh kekuatan. Dampak positif tersebut menjadi semakin nyata ketika remitansi dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Remitansi tidak hanya menghidupkan keluarga, tetapi juga mampu mengembangkan usaha, membuka harapan, serta melahirkan kisah-kisah keberhasilan baru di berbagai daerah. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Salah satunya kisah Painah penjual daun pisang yang berangkat haji. Informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Simpo TV kembali menemani Anda.
Pemirsa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menyampaikan Indonesia akan terus mendorong pengembangan produk hasil hutan bernilai tambah. Hal ini disampaikan Menhut saat menghadiri forum di Wisma Indonesia, Washington DC pada 14 Mei 2026. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Indroyono Susilo menghadiri forum Navigating US Market Access for Indonesia Forest Product, Timber Legality, and Sustainability di Wisma Indonesia Washington DC pada Kamis 14 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Menhut mengungkapkan Indonesia terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian hutan. Menhut pun juga menyampaikan produk kayu Indonesia termasuk kayu lapis atau plywood berasal dari hutan yang dikelola secara legal, lestari dan dapat ditelusuri. Kedepannya Indonesia akan terus mendorong pengembangan produk hasil hutan bernilai tambah serta memperkuat kerjasama dengan berbagai mitra internasional untuk mendukung perdagangan kehutanan yang berkelanjutan. Indonesia and the United States share more than 3 decades of constructive trade in the forestry sector. This relationship has been built on mutual trust, quality, and a shared understanding that sustainability managed forests represent not only economic value but also a responsibility for future generations. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis disebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan perputaran uang hingga 10,8 miliar rupiah per tahun di setiap desa. Presiden Prabowo Subianto menilai program ini turut menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat desa secara langsung. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis menjadi penggerak baru ekonomi desa dengan perputaran uang mencapai 10,8 miliar per tahun di setiap desa. Program ini dinilai mampu menghidupkan rantai ekonomi lokal dari petani hingga pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat peresmian operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Presiden menjelaskan perhitungan MBG menunjukkan perputaran uang harian di desa dapat mencapai 45 juta dari ribuan penerima manfaat. Kita bikin MBG mendasar. Artinya adalah bahwa tiap hari di desa beredar uang 3.000 kali 15.000, 45 juta rupiah tiap hari. Sebelum ada MBG kita kirim 1 miliar rupiah dana desa. Dengan MBG kita tambah 10 miliar, satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. Ratusan triliun MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih, ini akan membangkitkan ekonomi kita. Menurut Presiden Prabowo, dampak MBG tidak hanya pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi desa, memangkas biaya logistik, serta menjadi fondasi kebangkitan ekonomi berbasis kerakyatan bersama Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah saya tidak ragu-ragu, siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim pengawas haji DPR RI tiba di Jeddah dan mulai mengawasi langsung pelayanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga puncak ibadah haji.
Tim UAS Haji DPR RI tiba di Arab Saudi secara bertahap mulai pertengahan Mei. Rombongan pertama dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal. Rombongan selanjutnya adalah anggota tim pengawas haji DPR lainnya. Anggota tim UAS DPR Maman Imanul Haq mengatakan tim UAS akan langsung bekerja menuju Madinah dan Mekah untuk memantau kondisi jemaah Indonesia. Pengawasan dilakukan terhadap berbagai aspek pelayanan mulai dari akomodasi hotel, catering, transportasi, hingga kondisi kesehatan jemaah. Kita akan langsung dulu ke Madinah dan melihat persiapan transportasi yang akan membawa jamaah dari Madinah ke Mekah, dan kita pastikan terutama lansia dan difabel. Itu yang terpenting. Terutama teman-teman difabel dan juga lansia, ada beberapa laporan kepada kami di Panwas Haji dan kita pastikan semua mendapat layanan terbaik, termasuk transportasi yang akan membawa mereka dari Madinah ke Mekah untuk puncak haji. Kita ingin kejadian awal ketika terjadi ada insiden bis itu tidak terjadi. Itu yang penting. Tim UAS juga memastikan komitmen pemerintah dan penyelenggaraan haji berjalan sesuai rencana yang telah dibahas sebelum musim haji dimulai. Selain itu, tim UAS DPR memberi perhatian khusus kepada jemaah lansia dan jemaah sakit yang memerlukan pendampingan khusus. Tim UAS akan mengecek kesiapan petugas, skema evakuasi, serta pelayanan kesehatan agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Dari Jeddah Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026 melaporkan. Pemirsa, kisah inspirasi berhaji kembali muncul. Kali ini berasal dari jemaah haji asal Wonosobo, Jawa Tengah. Seorang perempuan parubaya berhasil mewujudkan impiannya untuk berhaji dengan berikrar berjualan daun pisang. Di saat sebagian besar jemaah tengah sibuk menyiapkan diri untuk berangkat haji, ada kisah luar biasa dari Paina, seorang jemaah haji asal Wonosobo, Jawa Tengah. Bukan saja karena usianya 65 tahun bisa berhaji, namun kesederhanaan dan kegigihannya menuju Tanah Suci menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya, pekerjaannya sederhana, penjual daun pisang. Namun siapa sangka dari lembar demi lembar daun pisang itulah, ia akhirnya sampai memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci. Tak ada penghasilan besar, tak ada usaha mewah, hanya ketekunan dan keyakinan untuk berhaji melalui ikhtiar menabung. Tiap hari nabung berapa, Bu? Rompulewu gitu. Oh, kumpulnya. Berarti sudah mulai nabung kapan, Bu, untuk Oh, daftar nabung. Painah yang terkadang penghasilannya hanya belasan ribu rupiah sehari tetap percaya bahwa rezeki kecil yang dikumpulkan dengan sabar akan menjadi jalan menuju Tanah Suci. Dan penantian panjang itu akhirnya terjawab. Setelah bertahun-tahun menabung dan menunggu 14 tahun antrian keberangkatan, Painah kini resmi menjadi tamu Allah. Wajah haru tampak ketika Painah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Berapa lama Bu menabung? Tahun. Air banget ya Mas, Senang banget. Sebentar kita langsung umrah di Mekah, Bu. Bapaknya mau punya umrah. Langkah Painah yang dulu menapaki jalan menanjak di kampungnya, kini mengantarkannya menuju Tanah Haram. Kisah Painah mengingatkan kita bahwa haji bukan hanya tentang siapa yang paling kaya, tetapi tentang siapa yang paling sabar menjaga niat, paling tekun mengetuk langit dengan doa, dan paling istiqomah menabung harapan. Dari Jeddah Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, cahaya hijau memancar dari puncak menara jam raksasa di kawasan Abraj Al-Bait, Mekah saat azan maghrib berkumandang, menjadi penanda resmi masuknya tanggal 1 Zulhijjah di Tanah Suci. Momen ini menandai dimulainya fase penting menjelang puncak ibadah haji yang akan dijalani jutaan jemaah dari seluruh dunia. Cahaya hijau yang menyala dari puncak menara jam Mekah bukan sekadar atraksi visual. Sinar ini menjadi simbol dimulainya bulan Zulhijjah, bulan paling mulia dalam rangkaian ibadah haji 2026. Suasana di sekitar kompleks Abraj Al-Bait dipadati jemaah yang mengarahkan pandangan ke atas menara, menyaksikan momen spiritual yang hanya terjadi menjelang puncak musim haji tahun ini. Masuknya 1 Zulhijjah menjadi penanda dimulainya hitungan menuju wukuf di Arafah yang akan dilaksanakan pada 9 Zulhijjah. Sementara itu, pemberangkatan jemaah dari Mekah menuju Arafah dijadwalkan mulai 8 Zulhijjah.
Pemerintah dan petugas haji Indonesia mengimbau jemaah untuk menghentikan sementara umroh sunnah. Langkah ini dilakukan agar jemaah dapat menjaga kondisi fisik serta memfokuskan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji yang membutuhkan stamina dan kesiapan mental. Dengan dimulainya bulan Zulhijjah, suasana spiritual di kota Mekah pun semakin terasa seiring persiapan jutaan jemaah menyambut puncak haji di Tanah Suci. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Media Center Haji 2026 melaporkan. Pemirsa, banyak calon jemaah haji masih menganggap berangkat haji tanpa bergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU akan menyulitkan saat beribadah di Tanah Suci. Namun faktanya pemerintah memastikan jemaah haji mandiri tetap mendapat pendampingan dan juga bimbingan secara menyeluruh selama menjalankan ibadah haji. Berangkat haji tanpa kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau haji secara mandiri ternyata bukan hal yang perlu ditakutkan. Setiap tahun selalu ada jemaah yang memilih berangkat secara mandiri, dan pemerintah menjamin mereka tetap terlayani dan terbimbing selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Keberadaan petugas kloter menjadi jangkar utama bagi jemaah haji mandiri. Koordinasi dan bimbingan sudah dilakukan sejak masih berada di tanah air, termasuk melalui grup komunikasi yang dibentuk jauh hari sebelum keberangkatan. Kita kan dari tanah air udah koordinasi sebenarnya. Dari grup aja udah 2 bulan lalu kita udah masuk, baik ke KPIH atau grup yang kabupaten mandiri. Jadi bimbingannya awalnya masing-masing, cuman kesini terpadu. Tadi di embarkasi Batam juga karena ada waktu jeda 4 jam, saya kasih manasik lagi gitu kan. Makanya tetap kewajiban kita untuk membimbing baik yang mandiri atau yang KPIH, itu tanggung jawab kloter. Menariknya, menjadi jemaah mandiri bukan berarti tanpa persiapan. Demi meraih haji mabrur, banyak jemaah justru giat mengikuti manasik secara swadaya, bahkan sejak 1 hingga 2 tahun sebelum keberangkatan. Kalau untuk manasik haji mandiri ini, kami belajar sudah dari 1 tahun yang lalu. Jadi juga belajar dari mandiri. Kalau peningkatan, karena kami mengikuti mandiri itu sudah cukup luar biasa. Sudah sangat mantap untuk pembelajaran karena kami mengikuti mandiri. Soalnya kan kalau ikut KBHU, dari KBHU udah punya agendanya sendiri. Iya, sama mandiri tadi juga punya agenda dari pertama sampai terakhir. Selama ini belajar manasik mandiri yang diajarkan oleh Kementerian Haji Kota Buntan. Kurang lebih hampir 1 tahun ini kami belajar manasik, baik secara teori maupun praktik. Kota Buntan saja ada 112 peserta atau 112 jemaah yang aktif dalam bimbingan manasik mandiri oleh Kementerian Haji. Karena di tempat kami tidak ada KBHU yang diadakan khusus oleh lembaga-lembaga di sana, jadi cukup dengan Kementerian Haji saja. Ini rasanya ini cukup aja Pak di situ ya? Insya Allah kami cukup, mulai dari berangkat sampai hari ini kami merasa semuanya terfasilitasi, terlayani dengan baik. Pemerintah menegaskan jemaah haji mandiri tetap berada dalam pengawasan dan koordinasi petugas resmi dari petugas kloter, petugas haji daerah, hingga ketua rombongan dan ketua regu. Seluruhnya siap membantu kebutuhan jemaah selama beribadah. Jadi setiap tahun itu selalu ada. Haji mandiri itu jamaah haji yang tidak tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU. Kalau ada jamaah haji yang tidak tergabung dalam KBIHU, masih ada petugas pembimbing ibadah dalam masing-masing kloter, dan dari petugas kloter nanti kan bisa dibantu koordinasinya melalui petugas haji daerah dan dibantu juga oleh ketua rombongan dan ketua regu. Sehingga kalau ada jamaah haji yang berangkat tanpa KBIH sekalipun, nanti pemerintah akan bertanggung jawab untuk membantu proses ibadah mereka. Kehadiran negara melalui petugas haji resmi menjadi jaminan bahwa jemaah haji mandiri tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Sementara semangat belajar para jemaah menjadi bukti bahwa ikhtiar menuju haji mabrur dilakukan dengan sungguh-sungguh, jauh sebelum menapakkan kaki di Tanah Suci. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdul Rahman mengapresiasi kinerja Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI yang dinilai berkembang pesat dalam melindungi dan juga mempermudah urusan pekerja migran di luar negeri. Hal tersebut disampaikan Dudung usai menghadiri pencadangan Gerakan Nasional Migran Indonesia di kantor KP2MI, Jakarta. Sinergitas antara pemerintah dan Kementerian P2MI dinilai mampu membuat pelayanan bagi pekerja migran Indonesia semakin baik ke depan. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdul Rahman menyampaikan, rencana penempatan atase atau pejabat khusus Kementerian P2MI di negara tempat PMI bekerja akan membuat negara terlihat semakin dekat dengan masyarakatnya. Langkah ini pun diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan perwakilan imigrasi di luar negeri untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi para pekerja migran Indonesia. Bapak Presiden Republik Indonesia sebelum jadi presiden saja sangat konsen terhadap perlindungan tenaga kerja. Apalagi sekarang beliau sudah menjadi presiden, artinya saya akan memastikan sejauh mana perlindungan ini kepada masyarakat Indonesia di luar negeri. Penekanan dari beliau bahwa tidak serta-merta kita memberangkatkan tenaga kerja begitu saja, tetapi betul-betul harus disiapkan dengan kemampuannya, sehingga betul-betul nanti di daerah atau negara yang nanti akan dituju ini mempunyai kualitas dan bisa membanggakan bangsa dan negara. Dan sekembalinya nanti dari luar, ini akan menjadi bekal kemudian bisa mengembangkan di negara kita. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Migran Aman untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dari hulu hingga hilir. Dan Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan gerakan ini bukan sekedar kegiatan seremonial yang berhenti dan juga seremoni peluncuran, namun melainkan dirancang sebagai instrumen pencegahan yang terpadu dan berkelanjutan. Gerakan Nasional Migran Aman diluncurkan sebagai upaya pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia sejak sebelum keberangkatan hingga selesai bekerja. Program ini berfokus untuk menyasar langsung ruang-ruang tempat keputusan migrasi lahir, mulai dari lingkungan keluarga, komunitas, hingga desa-desa yang menjadi titik awal harapan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Melalui gerakan ini, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendorong 5 strategi utama yang diharapkan dapat mewujudkan keterlibatan dan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Gerakan Nasional Migran Aman sebagai bentuk kehadiran negara, pemerintah, dalam konteks kita meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, bagi calon pekerja migran, bagi pekerja migran Indonesia yang akan berangkat dan bekerja ke luar negeri. Gerakan Nasional Migran Aman sebagai sebuah ikhtiar dari pemerintah, seluruh pemangku kepentingan dalam rangka kita menjaga dari sebelum pekerja migran itu berangkat dan ketika mereka bekerja sampai setelah pekerja migran purna atau selesai bekerja. Karena negara memang harus hadir dan pemerintah dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi, asosiasi, semuanya terlibat dalam Gerakan Nasional Migran Aman. Upaya ini dalam rangka kita berjuang memberantas sindikat-sindikat ilegal penempatan pekerja migran yang non-prosedural, yang terjadi pembodohan kepada masyarakat, penipuan kepada masyarakat, sehingga terjadilah eksploitasi sampai tindak pidana perdagangan orang. Masalah ini harus kami benahi, harus pemerintah benahi, dan kita bersepakat dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membenahi itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur pada 16 Mei 2026. Koperasi ini juga menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sembako, LPG, pupuk, obat, hingga kredit murah.
Saat meresmikan operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada Sabtu 16 Mei di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo menyebut capaian ini sebagai tonggak bersejarah dalam penguatan ekonomi rakyat di Indonesia. Koperasi tersebut telah siap beroperasi dengan berbagai fasilitas dan layanan, mulai dari distribusi sembako, pupuk bersubsidi, gas LPG, logistik, hingga kredit murah dan apotek obat terjangkau. Presiden Prabowo menegaskan seluruh sistem dan infrastruktur telah disiapkan secara lengkap dan siap berjalan. Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem. Ini adalah kegiatan-kegiatan Koperasi Merah Putih. Ada sembako yang dijual, sembako macam-macam, termasuk subsidi, juga penyalur gas, botol tabung-tabung gas, penyalur pupuk subsidi, sembako subsidi, kredit murah, layanan logistik bekerjasama dengan Pos Indonesia, penyalur bantuan pemerintah, menyerap gabah petani, dan juga akan ada apotek obat murah. Dari 1.000 ini dilaporkan kepada saya bahwa pada bulan Agustus kita akan lompat meresmikan 30.000 koperasi. Pemerintah menargetkan pengembangan koperasi serupa dalam skala lebih besar ke depan sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis kerakyatan. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya semangat ekonomi kekeluargaan agar seluruh lapisan masyarakat dapat tumbuh bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kementerian Keuangan yang menyebut Indonesia menjadi peringkat pertama dunia dalam transparansi pelaporan belanja perpajakan. Pemirsa, capaian ini mencerminkan tata kelola fiskal yang semakin transparan dan akuntabel. Indonesia menempati posisi teratas dunia dalam transparansi pelaporan belanja perpajakan berdasarkan Global Tax Expenditures Transparency Index 2026. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola fiskal yang semakin akuntabel dan terbuka. Diketahui, GTATI merupakan indeks komparatif pertama di dunia yang menilai praktik pelaporan insentif atau belanja perpajakan secara global. Indonesia meraih skor 79,9 poin dan berada di peringkat pertama dari 116 negara, mengungguli Australia, Prancis, dan Amerika Serikat. Peringkat ini juga mencerminkan tren peningkatan Indonesia sejak 2023 yang terus naik dari posisi ke-15 hingga kini menjadi yang terbaik. Kementerian Keuangan menyatakan capaian tersebut akan terus diperkuat melalui peningkatan kualitas pelaporan serta monitoring dan evaluasi kebijakan insentif perpajakan agar lebih terukur dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan mencatat 3 kasus positif hantavirus dan 6 kasus suspek yang masih dalam pemantauan. Menyikapi hal tersebut, Dinkes DKI Jakarta menerbitkan surat edaran kewaspadaan serta menunjukkan sejumlah rumah sakit umum daerah sebagai rumah sakit sentinel. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan kasus hantavirus di ibu kota. Tercatat hingga saat ini terdapat 3 kasus positif dan 6 kasus suspek yang masih terus dipantau. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan dan menunjuk beberapa rumah sakit umum daerah sebagai rumah sakit sentinel untuk penanganan dan pemantauan kasus. Masyarakat pun dihimbau untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, serta berhati-hati saat membersihkan area yang menjadi sarang tikus. Warga disarankan menyemprotkan cairan disinfektan atau pemutih terlebih dahulu agar partikel virus dari kotoran tikus tidak terhirup. Sampai dengan saat ini kita masih menemukan ada 3 kasus positif yang kemarin sudah saya sampaikan teman-teman wartawan, tapi ada 6 suspek yang masih terus kami monitor sampai dengan hari ini. Untuk hal-hal kewaspadaan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan,
menindaklanjuti surat kewaspadaan dari Kementerian Kesehatan. Kami sudah memberikan surat edaran terkait kewaspadaan kasus santai ini untuk seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta memastikan tim gerak cepat akan terus melakukan kewaspadaan dini guna mengantisipasi potensi peningkatan kasus hantavirus di tengah masyarakat. Tim jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.